hari ini baik secara luring maupun daring. Sebagaimana yang kita tahu, dalam 3 hari kemarin telah diadakan PEMIRA atau Pemilu Raya FEB yang akan memilih ketua dan wakil ketua BEM periode 2021 serta anggota legislatif periode 2021. Maka dari itu, pada sore hari ini akan diselenggarakan acara perhitungan suara PEMIRA FEB. Sebelum memasuki acara, terlebih dahulu akan saya bacakan rundown acara perhitungan suara hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua sambutan Ketua KPU, yang ketiga penjelasan proses pemungutan suara dan perhitungan suara, yang keempat pembukaan hasil perhitungan suara, yang kelima pengisian berita acara, kemudian yang keenam penandatanganan hasil voting dan berita acara oleh saksi, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua KPU kepada Saudara Aslam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih MC waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yang Maha Esa yang mana atas limpahan rahmatnya kita dapat dikumpulkan dalam satu ruangan FEB yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita besar Rasulullah Muhammad SAW, yang mana atas kerja keras beliau kita dapat menikmati keindahan itu pada saat ini. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada para saksi-saksi baik dari anggota legislatif ataupun calon pasangan BEM yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti jalannya acara perhitungan suara PEMIRA FEB UNS 2020. Yang mana tadi sudah dikatakan MC 3 hari kemarin sudah dilaksanakan pemungutan suara, dan hari ini kita akan melihat hasilnya. Ya, diharapkan nanti siapapun yang terpilih bisa membawa FEB ke depannya lebih baik lagi, lebih bersinar lagi. Para panitia yang sudah berusaha bekerja keras selama kurang lebih beberapa bulan terakhir untuk menyiapkan PEMIRA tahun ini agar bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Mungkin dari aku cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aslam telah memberikan sambutan. Kemudian kita memasuki acara selanjutnya yaitu penjelasan proses pemungutan suara dan perhitungan suara yang juga dilanjutkan dengan pembukaan hasil perhitungan suara yang akan dijelaskan oleh Saudari Indah. Kepada Saudari Indah, waktu dan tempat saya persilahkan. Pada tanggal 23 sampai 25 November 2020 telah dilaksanakan pemungutan suara dengan jadwal tanggal 23 November 2020 jurusan Ekonomi Pembangunan, tanggal 24 November 2020 jurusan Manajemen, dan tanggal 25 November 2020 jurusan Akuntansi. Dengan mekanisme PJ mengirimkan pesan broadcast ke grup angkatan. Kemudian pemilih mengirimkan bukti tanda mahasiswa FEB serta mengisi biodata dan email SSO. PJ mengirimkan link voting dan kode unik ke email pemilih. Selanjutnya, pada tanggal 25 November 2020, pukul 17.00 WIB, link voting ditutup. Yang selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara pada hari Kamis, 26 November 2020, pukul 16.00 WIB. Proses perhitungan suara dilakukan secara otomatis oleh sistem Polmeter. Panitia telah men-setting sistem. 1. Pemilih hanya bisa melakukan satu kali voting dengan 1 kode unik dan 1 device saja. 2.
Pemilih yang pada lembar kedua menekan tombol hasil, suaranya tidak terekam dan dinyatakan tidak sah. Selanjutnya pembacaan jumlah mahasiswa registrasi. Rekap jumlah mahasiswa registrasi Pemira FEB UNS 2020. Dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2016 reguler sebanyak 6 orang, angkatan 2017 reguler sebanyak 43 orang, angkatan 2018 reguler 63 orang, angkatan 2018 transfer 0, angkatan 2019 reguler 106 orang, angkatan 2019 transfer 2 orang, angkatan 2020 reguler 108 orang, angkatan 2020 transfer 14 orang. Untuk prodi manajemen 2016 reguler sebanyak 2 orang, angkatan 2017 reguler 31 orang, angkatan 2018 reguler 66 orang, angkatan 2018 transfer 0 orang, angkatan 2019 reguler 102 orang, angkatan 2019 transfer 9 orang, angkatan 2020 reguler 98 orang, angkatan 2020 transfer 7 orang. Untuk jurusan akuntansi, angkatan 2016 reguler sebanyak 0 orang, angkatan 2018 reguler 81 orang, angkatan 2018 transfer 2 orang, angkatan 2019 reguler 116 orang, angkatan 2019 transfer 2 orang, angkatan 2020 reguler 113 orang, dan angkatan 2020 transfer 7 orang. Sehingga total jumlah mahasiswa registrasi sebanyak 1.028 orang, dan jumlah mahasiswa tidak registrasi 1.220 orang. Selanjutnya kami akan membuka platform untuk pertama kalinya setelah link voting ditutup pada hari Rabu 25 November 2020 pukul 17.00 WIB. Langkah pertamanya kita akan login dulu. Di sini ada 2 voting. Yang pertama itu digunakan untuk simulasi internal panitia pada tanggal 19 November 2020. Yang atas itu link voting yang digunakan untuk pemilu raya pada tanggal 23 sampai 25 November 2020. Selanjutnya untuk hasilnya. Berikut adalah hasil voting pemilihan ketua dan wakil ketua BEM FEB UNS periode 2021 serta pemilihan anggota legislatif FEB UNS periode 2021 dengan jumlah suara sah sebanyak 973 responden. Hasil perolehan suara untuk pemilihan ketua dan wakil ketua BEM FEB UNS periode 2021, paslon 1 sebanyak 467 dengan presentase 48%, dan paslon 2 sebanyak 506 dengan presentase 52%. FEB UNS periode 2021. Anggota legislatif 1 Nika Dik Cynthia Dewi dengan perolehan
suara 128, presentase 13%. Anggota legislatif Renadia, perolehan suara 215 dengan presentase 22%. Anggota legislatif 3, Lydia Hirnawati, perolehan suara 332 dengan presentase 34%. Anggota legislatif 4, Rizky Agung Budi, dengan perolehan suara 208 dan presentase 21%. Anggota legislatif 5, Daniel Ardra, dengan perolehan suara 92 dan presentase 9%. Selanjutnya kami akan melakukan pencetakan hasil e-voting. Cici berarti. Iya tuh ya. Kan emang cici. Ya kan cari apa sih sama. Terus buat screen room. Mas enggak. Wes. Jadi mungkin nggak di share screen sih. Oh ya. Sampai mantap. Nah, jangan. Cici berasa tuh. TV kuwi Pak. PTM. Awal set masih. Dan berarti kemudian saya tahu.
Silahkan untuk saksi kedua pasangan calon ketua dan wakil ketua PEM untuk maju ke depan untuk tanda tangan. Halo. Ini forum Zoom nggak diperhatikan ya? Hancur. Ini lagi ngapain ya? Kok belum ada penjelasannya nih? Terima kasih untuk saksi dari paslon ketua PEM bisa kembali ke tempat dan saksi dari caleg bisa masuk ke depan untuk tanda tangan. Ngapain, Mas? Pindah. Mas.
Mas, oh, Mas. Si Kevin apa nih? Halo, ada apa? Terima kasih kepada para saksi yang sudah bertanda tangan. Kemudian kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa lewat chat box atau langsung. Kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Silakan bertanya. Boleh open mic ya? Oke. Terima kasih teman-teman KPU yang luar biasa. Ini sih, aku mau tanya terkait dengan tadi, mungkin belum ini ya, tadi kan suaranya kalau yang dihitung 1028. Nah, terus sedangkan suara yang masuk itu kalau di suara responden 970 sekian. Ya nggak sih? Coba kalau salah dibenerin. Aku nggak nyatet soalnya. Tadi ketinggalan. Nah, jadi coba ditransparansikan. Kira-kira berarti yang sisanya itu kemana? Yang sisanya dari 1000 tadi kemana? Kalau tadi kan 1000 itu kalian menghitung dari registrasi ya. 973, mohon maaf, 973. Nah, sisanya itu kemana? Coba disampaikan bagaimana untuk transparansi kalian terkait dengan suara yang ada di FEB pada pemira tahun ini. Itu sih, pertama itu. Coba dijelaskan ke kami sebagai mahasiswa yang awam, nggak tahu kondisinya pemilu tahun ini. Kayak gitu. Silakan, terima kasih. Semoga paham.
Oke, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Kevin. Ya. Oh iya. Oke, saya izin menjawab dari pertanyaan Mas Kevin ya. Tadi dikatakan suara yang konfirmasi ke panitia itu ada 1028. Terus kenapa kok 173? Jadi untuk itu dari pollmaker-nya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu mereka udah konfirmasi, cuman tidak memilih. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mereka konfirmasi, ikut memilih, cuman di step akhir tuh mereka ngekliknya tombol hasil, bukan tombol pilih. Jadi kalau mereka ngeklik tombol hasil, itu suara otomatis tidak terhitung di program. Kalau mereka ngekliknya tombol pilih, itu suara masuk sah. Jadi mungkin seperti itu. Jadi sisa dari 1028 kurangi 973 itu ada 55. Nah itu 55 yang konfirmasi itu ada dua kemungkinan tadi. Yang pertama yaitu mereka konfirmasi tapi tidak memilih. Yang kedua, mereka konfirmasi, ikut milih juga. Tapi yang diklik itu yang di step akhir tombol hasil, bukan tombol pilih. Seperti itu. Boleh feedback? Dua kemungkinan, yang pertama dia konfirmasi, cuma tidak ikut milih. Itu otomatis nggak masuk ke program. Yang kedua, dia konfirmasi juga, ikut milih juga, tapi di step akhir tadi yang diklik tombol hasil. Itu dari kami panitia sudah menonaktifkan tombol hasil itu. Jadi mereka mencet tombol hasil, suara tidak masuk ke mereka melakukan mungkin kesalahan untuk mencet step akhir tadi. Harusnya kan yang diklik itu yang tombol pilih, bukan tombol hasil. Gimana? Iya. Menjawab ya, jadi kemarin itu ada yang konfirmasi ke panitia kalau dia itu nggak tahu kenapa pas buka dia mencet, tapi malah kayak login terus gitu, muter terus. Padahal udah pilih juga. Nah mungkin dari situ. Soalnya panitia juga nggak buka kan, jadi kurang tahu. Tapi kemarin ada yang lapor kayak gitu. Itu nggak diberi kesempatan. Iya, soalnya udah masukin kode unik kan cuma satu kali. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi.
itu, maaf Mbak MC. Ya. Itu kesepakatannya apa? Bentar, ini di Zoom ada yang tanya sih. Oke, siapa dulu nih? Izin tanya, buat sebenarnya kan ada fitur hasil itu kan termasuk kendala ya, termasuk kayak kalau mencet hasil jadinya seorang nggak bisa itu. Nah sebenarnya kenapa pada akhirnya tuh ada fitur hasil gitu di platformnya gitu? Oke, aku izin jawab ya. Jadi untuk fitur hasil itu sudah dari sananya kita tidak bisa menghilangkan juga, itu sudah input dari programnya. Jadi ya, karena kita panitia juga bukan programmer, jadi ya kita mengikuti sana tidak bisa menghilangkan. Kita cuma bisa menonaktifkan. Seperti itu. Setelah ini akan dibacakan berita acara oleh Saudara Aslam. Silakan. Tanya jawab udah tutup ya? Baik, saya akan membacakan berita acara perhitungan suara. Yang pertama ada berita acara perhitungan suara calon ketua dan wakil ketua BEM FEB 2021. Pada hari ini, Kamis, tanggal 26 November tahun 2020, pukul 16.00 telah dihitung suara calon presiden dan wakil presiden BEM FEB periode 2021 dan bertempat di platform Pollmaker dengan hasil akhir 1. Pasangan Faris Ahmad Baharudin dan Amanda Taskia Fatimah Putri memperoleh suara 467 suara. 2. Pasangan Raka Muhammad Iqbal dan Raden Novendra Rizky Kusmawardi memperoleh 506 suara. Jumlah DPT yaitu ada 2.202. DPT tambahan berjumlah ada 6. Jumlah mahasiswa registrasi
Dari Prodi Ekonomi Pembangunan ada 342, dari Prodi Manajemen ada 315, dari Prodi Akuntansi ada 371. Rizky Agung Budi Pratama memperoleh 208 suara. 5. Daniel Ardra Simon memperoleh 92 suara. Jumlah DPT-nya yaitu jumlah 2.242, dengan DPT tambahan ada 6. Jumlah mahasiswa registrasi dari Prodi Ekonomi Pembangunan sejumlah 342, Prodi Manajemen 315, Prodi Akuntansi jumlah 371. Total seluruh mahasiswa yang registrasi yaitu 1.028. Selanjutnya jumlah suara sah ada 973, jumlah suara tidak sah ada 2, jumlah mahasiswa tidak terregistrasi ada 1.220. Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguh-sungguhnya. Surakarta 26 November 2020, Ketua Panitia Fatana Islam, dengan diketahui oleh saksi-saksi. Yang pertama ada Rizky Agung Budi Pratama, yang kedua ada Legenda Telaga Asih, yang ketiga ada Hilmi Abkori, yang keempat ada Fajri Elga, yang kelima ada Rahma Aditya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Saudara Aslam. Silakan tadi yang masih ingin bertanya atau ini ada yang mau menyampaikan. Cek, masuk suaranya? Iya, iya. Oke, terima kasih. Oke, tadi aku tanya sih di chat, cuman belum ada tanggapan. Nggak dengar soalnya tadi di mute semua. Tadi akhirnya kalau yang sisa 55 berarti ya, Aslam ya, 55, itu dianggap apa oleh teman-teman KPU? Pertama itu sih, ada beberapa pertanyaan. Pertama itu dulu. Boleh dijawab dulu? Untuk sisa dari 55 registrasi orang yang 55 DPT tadi itu kami anggap suara tidak sah. Oke, suara tidak sah. Oke, terima kasih. Jadi udah jelas. Jadi itu sih harapannya. Mungkin masukan ketika buat tahun depan, ketika memaparin transparansi. Ya, aku bukan gimana, cuma supaya aku lebih tahu juga sebagai orang awam, kira-kira siapa yang nggak terhitung dan siapa yang masuk suaranya. Itu. Terus yang kedua adalah ini kan penutupan tuh kemarin ya jam 5 kalau nggak salah. Nah, apa bukti teman-teman KPU bahwasannya kemarin benar-benar ditutup, dan adakah berita acara terkait dengan kemarin pengumpulan penutupan itu, kayak itu, penutupan platform itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah apakah pada hari ini sudah bisa ditetapkan putusannya atau masih ada tahapan-tahapan selanjutnya, gitu ya? Karena ini kan udah dibacakan semuanya ya, udah dibacakan terkait dengan jumlah dan sebagainya. Apakah hari ini udah ditetapkan atau masih ada tahapan-tahapan setelah ini? Terima kasih. Baik, akan saya jawab untuk yang pertama tadi, untuk bukti penutupan platform dan apakah ada berita acaranya. Oke, jadi kemarin kami dari panitia sudah ada berita acara, terus juga sudah diserahkan kepada saksi-saksi dari masing-masing pasangan, dan juga dari saksi tersebut juga sudah kami share juga linknya untuk bisa dicoba sendiri apakah
linknya itu sudah benar-benar tertutup atau masih bisa diakses. Dan setelah dicoba kemarin, linknya itu sudah benar-benar tertutup. Jadi setelah jam 5 itu sudah tidak bisa diakses lagi. Oke, terima kasih Aslam. Yang selanjutnya, pertanyaan ketiga tadi. Mohon maaf, mungkin bisa diulang buat pertanyaan yang terakhir tadi. Oke, apakah hari ini sudah menjadi putusan atau masih ada tahapan-tahapan setelah ini? Kalau sesuai jumlah tulis ya, yang aku baca, mbuh kui anyar, mbuh kui lawas, tanggal 29 itu pengumuman, terus tanggal 30 penetapan. Apa itu benar? Bisa dikonfirmasi dengan jelas? Terima kasih. Izin menjawab. Jadi ini kan tanggal 26 itu agendanya pembukaan ini hasil suara untuk penetapan itu nanti diserahkan ke Dema tanggal 29 dan tanggal 30. Jadi KPU hanya sampai pembukaan hasil. Nah, mohon maaf, kenapa ke Dema, bukannya di KPU ya? Semua pengentasan penetapan dan pengumuman sebagainya. Oh iya, sama ngasih masukan kalau memang bisa menjadi evaluasi. Jadi kalau terkait dengan tadi, mungkin tadi tanda tangan ya, tanda berita acara. Menurut etisnya atau baiknya bagaimana teman-teman bacakan terlebih dahulu berita acara terlebih dahulu.
kepada kami yang di online ini. Kenapa sih teman-teman buat online? Karena supaya lebih terpapar, lebih luas jangkauannya. Maka kita juga tahu dong, berhak tahu tentang isi saat itu. Dan baru ditandatangani. Jangan malah ditandatangani baru dibaca. Jadi kita tidak bisa melihat dan mendengar dengan melihat dan mendengar apa isi dari itu gitu. Itu coba jadi masukan. Mungkin aku nggak tahu sih itu pandanganku, coba ke teman-teman yang lain. Itu menjadi evaluasi besar. Bahwasannya kalau teman-teman KPU menerapkan transparansi yang baik, maka harus dijelaskan seluruhan isi apa itu. Apalagi kondisi di virtual seperti ini. Jujur aku tidak menerima hal itu. Artinya kurang etis. Nggak tahu dengan teman lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas sarannya, kita terima. Karena waktunya sudah habis, maka sesi tanya jawab akan kita tutup. Kemudian sampailah kita pada penghujung acara sore hari ini. Saya selaku pembawa acara dan perwakilan panitia memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja pada acara hari ini. Terima kasih kepada para saksi yang hadir di sini dan rekan-rekan mahasiswa yang ikut menyaksikan di Zoom. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.